Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah malam ini kita masih berkumpul tatap maya dalam rangka menempuh studi ya buat masa depan kalian, yaitu belajar tentang pengantar perpajakan. Oke, sebagaimana kita awali ya, tadi kita sudah berdoa di awal jam tadi ya pada saat pertemuan. Semoga diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pada malam ini ya, khususnya adalah untuk ilmu. Baik, kawan-kawan semua, Ibu akan melanjutkan sebuah materi ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah perpajakan ya, sejarah perpajakan, terus kita juga sudah mengenal beberapa istilah-istilah tentang pajak ya, dasar hukum pajak, kemudian justifikasi pemungutan pajak seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin sekedar kita diskusi sedikit ya. Saya ingin teman-teman berargumentasi ya menurut pendapat teman-teman semua, kawan-kawan semua, selama 2 pekan belajar bersama saya sudah mengenal tentang pajak walaupun belum banyak ya. Menurut kawan-kawan mahasiswa, pajak itu apa? Silakan raise hand, terus kemudian mic-nya di-on-kan ya, jangan lupa kameranya di-on-kan juga. Silakan, saya ingin mendengar pendapat dari kawan-kawan mahasiswa, terutama yang berkaitan tentang pajak. Apa sih pajak gitu kan? Kenapa pajak itu ada dan lain sebagainya. Silakan. Kembali nak. Oke, baik. Anissa Fitriana Dewi, silakan nak. Izin menjawab, pajak itu pungutan yang sifatnya memaksa, yang dipungut oleh negara, terus juga nanti disalurkannya ke masyarakat juga. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Terima kasih untuk pendapatnya, baik sekali ya. Lanjut kawan-kawan mahasiswa. Oh, oke. Sudah ada Hilda. Hilda Andara. Silakan nak. Apa yang dimaksud, menurut pendapat Hilda, pajak itu apa sih gitu? Silakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang dibayar oleh orang pribadi atau badan. Ada lagi lanjutannya? Udah. Oke, terima kasih Hilda. Bagus ya, Ibu, sekali. sama-sama. Oke, next. Oke, Soleka mau? Iya, Bu. Oke, sebentar. Silakan, Soleka. Menurut saya yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan hukum dan tanpa jasa timbal balik yang digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Oke, terima kasih Soleka, bagus sekali. Lanjut, siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Siapa lagi? Oke, ada Eka
Nur Hidayatullah, silakan Eka. Mana nih Eka? Tadi udah raise hand tapi hilang lagi. Silakan. Eka, mana Eka? Silakan Eka. Sudah di ini kok di on mic. Nggak bisa ya? Bentar. Coba Eka di raise hand lagi. Ibu maaf nggak bisa on mic. Oke, sebentar. Oke. Ini nggak diapa-apain nggak pada ini. Bentar. Nah, silakan Eka. Udah nanti siap. Eka belum ada suaranya. Tidak ada suaranya. Coba di on mic. Nggak keluar suaranya. Kalau nggak lepas headsetnya. Headsetnya dilepas deh. Karena nggak kedengeran suaranya. Nah, baru ada suaranya. Silakan. Apa pajak? Jadi menurut saya pajak itu adalah suatu iuran wajib masyarakat kepada negara dan uangnya itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi kayak dari masyarakat untuk masyarakat. Itu sih Bu yang Eka tangkap selama pelajaran pajak ini. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Eka. Oke. Kemudian ada Graciel ya, sebentar Ibu pin dulu. Wait ya, sabar. Oke, Graciel, silakan berpendapat. Kalau misalnya menurut saya Bu, pajak itu kontribusi yang dilaksanakan wajib dan merupakan hal penting bagi pembisnis untuk membuat perencanaan pajak. Terus kenapa pajak ada di Indonesia itu karena pembangunan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Graciel. Lanjut. Ya, terima kasih. Zahra Salsabila. Monggo nak. Astagfirullahaladzim. Bentar. Wait ya. Oke. Silakan. Coba di unmute. Di mute dulu. Saya nggak bisa nih. Zahra, coba di unmute. Nah, silakan. Itu Bu, pembayaran wajib masyarakat kepada negara untuk keperluan itu belanja negara. Karena itu kan pajak bersifatnya wajib. Ya. Lalu? Udah, oke. Terima kasih. Baik. Sudah 5 mahasiswa tadi yang menyampaikan pendapatnya. Ya, 5 atau 4, mohon maaf. Tadi ada Tri, Eka, Graciel, dan Zahra. Oke, silakan. Satu lagi, teman-teman yang ingin menyampaikan. Monggo. Siapa nih? Oke, ini ada. Oke, Nurati Runiarti. Silakan, Nak. Assalamualaikum. Menurut saya pajak itu
bersifatnya memaksa dan wajib untuk kas negara dan untuk mengembangkan negara tersebut, Bu, agar lebih maju. Lalu? Udah, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Masih malu-malu nih ngomongnya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Lanjut ya. Ada lagi yang ingin berpendapat, kawan-kawan? Silakan. Oke, Lutfi Ajiza. Silakan, Nak. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi, Bu. Great, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya semua ya. Kemudian saya mohon izin share ya. Share screen dulu karena kita akan membahas satu persatu dari materi malam ini. Oke, sudah siap semuanya? Nanti disimak dengan baik-baik ya. Oke, sekali lagi saya mohon izin share screen. Oke. Nah, ya memang menarik kalau kita belajar tentang perpajakan ya, bahwa perpajakan ini tadi ya tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Ya, selain itu juga untuk pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini apa gitu kan? Salah satunya adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus ya dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritualnya. Nah, untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional ini tadi ya, tujuan tersebut, maka perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Oke. Nah, salah satu usaha ya untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan ini ya, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu berupa pajak ini. Gitu. Oke. Nah, pajak digunakan ya untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Oke ya. Jadi udah jelas nih tujuannya apa, diperuntukannya untuk siapa, ya, digunakannya untuk apa saja dan lain sebagainya. Nah, beberapa para ahli telah memberikan batasan tentang pajak ya. Di antaranya adalah pengertian pajak yang dikemukakan oleh Profesor PJ Andriani ya, yang telah diterjemahkan oleh Santoso Broto Diharjo. Nah, dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak. Nih, teman-teman nanti bisa menjadi sebuah referensi ya dalam belajar pajak. Oke. Nah, dia menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan ya, yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan ya, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung atau dapat ditunjuk ya. Dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ya, tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Oke. Nah, ada juga beberapa kutipan-kutipan dari para ahli lainnya perihal tentang pajak. Nah, salah satunya ya saya ambil sebuah pengertian, saya mengutip sebuah pengertian pajak menurut Profesor Edwin ya, R.A. Schleckman ya, dalam bukunya Essay in Taxation ya, yang diterbitkan di Amerika. Dia menyatakan bahwa ya, tax is compulsory contribution from the person ya to the government to defray the expense incurred in the common interest of all without reference to special benefit conference ya, conference. Nah, itu yang dikemukakan oleh
Profesor Edwin ya dalam bukunya Essay in Taxation. Nah, terus kemudian ada juga ya dalam bukunya The Economic of Public Finance. Dia memberikan batasan bahwa pajak adalah ini sama sih menurut Profesor Edwin dan menurut Philip ini hampir sama ya. Dia menyatakan bahwa tax is compulsory contribution from the person ya to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all with little, nah dia ditambahkan ada with little reference ya to special benefit conferred. Nah, jadi kalau menurut Edwin tadi ya tanpa adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung ya gitu. Nah, kalau menurut Taylor tadi ada sedikit ya sedikit timbal baliknya gitu. Oke. Ya, itu menurut ahli ya. Nah, berikutnya ada lagi nih. Ini menurut Mr. Dr. N.J. Feldman ya dalam bukunya The Overhead Middlelands Fund Indonesia yang sudah diterjemahkan ya. Dia menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Oke. Nah, dia menyatakan demikian. Ya. Enggak ada. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian menurut Prof. Dr. M.J. H. Smith ya dalam bukunya The Economic Beneficence ya Belastingen. Nah, dalam terjemahannya dia menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berwenang melalui norma-norma umum dan yang dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang didapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Oke. Nah, itu dia menurut para ahli ya, menurut para ahli dari luar negeri tadi menyatakan seperti itu. Nah, kemudian dari ahli Indonesia, ini ada Dr. Suparman ya, salah satu banyak nih dia menerbitkan buku tentang pajak ya. Dr. Suparman Sumahamijaya ya. Dia menyatakan dari disertasinya dia yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong ya, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum ya, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Nah, dari definisi tersebut ya, kita dapat mengambil istilah ya, bahwa menurut Dr. Suparman ini ya, dia tidak menampakkan istilah kata dipaksakan. Betul kan? Tadi pada saat sebutkan, saya sebutkan. Nah, karena apa? Gitu, karena bertitik tolak pada iuran wajib. Gitu, iuran wajib. Nah, sisi lainnya berhubungan dengan kontraprestasi, menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. Nah, itu dalam disertasinya dia menyatakan bahwa pajak demikian, seperti itu tadi. Tidak ada kata dipaksakan, tapi bertitik tolak pada iuran wajibnya. Seperti itu maksudnya. Nah, terus kemudian yang terakhir, menurut pendapat ahli, ya, ini Prof. Dr. Rohmat Sumitro. Nah, beliau juga banyak ya buku yang diterbitkan membahas tentang pajak. Ya, dia memberikan batasan tentang pajak gitu kan. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, ya. Sebentar ya. Satu lagi ya, sebentar. Nah, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oke, sebentar mohon izin ya. Terima kasih sudah mau menunggu ya. Oke, ya itu tadi yang disampaikan oleh beberapa para ahli ya, menyatakan bahwa pajak demikian seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita punya dasar hukum pajak ini diatur di dalam undang-undang ya nomor saat ini terakhir adalah KUP adalah nomor 16 tahun 2009 ya, perubahan terakhir. Ya, di dalam KUP atau ketentuan umum tata cara perpajakan ya, pasal 1 ayat 1 nanti teman-teman bisa lihat di dalam undang-undang KUP ya, bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, nah itu adalah pengertian pajak dari beberapa ahli dan dari KUP. Undang-undang perpajakan. Oke, nah dari situlah kita dapat menyimpulkan ya, dari pengertian-pengertian pajak tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak ya, yang pertama adalah iuran rakyat ke kas negara. Oke, karena tadi diawali dengan kalimat itu ya, pertama itu. Terus yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang ya, serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Oke. Nah, yang ketiga, dalam pembayaran pajak ya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Oke. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat ya, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya ya masih terdapat surplus ya atau laba dipergunakan untuk membiayai public investment. Oke. Jelas, yang terakhir, pajak dapat pula mempunyai tujuan yaitu selain budgeter ya, yaitu mengatur atau reguler. Nah, malam inilah nanti yang akan kita bahas tentang fungsi pajak. Salah satunya adalah bagian dari tujuan pajak. Oke, fungsi pajak ya, selain ada budgeter, ada juga reguler. Nanti ada stabilitas ya, ada juga apa namanya yang terakhir itu saya jadi lupa, maaf, fungsi redistribusi pendapatan. Oke. Ya, itu. Oke, ya. Nah, inti dari materi malam ini adalah tentang fungsi pajak. Yang salah satunya tadi sudah saya sebutkan.
Jelas ya? Semoga bisa difahami sampai di sini. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ya, fungsi pajak ya, pajak itu memiliki fungsi ya. Apa saja gitu kan? Yang pertama adalah fungsi budgeter ya. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Apa itu fungsi budgeter ya? Fungsi budgeter adalah gitu kan, digunakan sebagai sumber ya, sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Misal, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Itu kan? Kalau teman-teman buka APBN ya, sana sudah jelas bahwa penerimaan negara itu ada yang dari pajak dan penerimaan bukan pajak ya, atau non pajak seperti itu. Nah, maksudnya adalah ya, fungsi budgeter ini ya, istilahnya nanti disebut juga sebagai fungsi penerimaan atau fungsi anggaran ya. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan ya tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Ya, negara membutuhkan biaya. Nah, pada proses pelaksanaan pembangunan tadi, pembangunan nasional ya, bahwa negara membutuhkan namanya suatunya biaya atau expense ya. Nah, biaya inilah yang dapat diperoleh salah satunya dari penerimaan pajak. Makanya tadi penerimaan pajak ini ya dimasukkan ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Oke. Nah, dewasa ini ya, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin. Seperti apa saja yang rutin itu? Misalkan belanja pegawai, ya, belanja barang, kemudian pemeliharaan dan lain sebagainya. Oke. Ya, untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari pemerintah, dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Nah, tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun seharusnya itu kan ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Ya, makanya Ibu Sri Mulyani ya itu terus menggali potensi ya tentang perpajakan ini, gitu, menggali mana ada nih potensi penerimaan pajak seperti itu. Ya, karena penerimaan negara terbesar adalah salah satunya dari pajak ya. Pengeluaran atau biaya-biaya pemerintah ya yang digunakan salah satunya adalah dari pajak. Makanya terus ditingkatkan ya penerimaan ya, untuk apa? Tabungan pemerintah ini terus ditingkatkan dari tahun ke tahun guna tadi untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Ya. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan fungsi budgeter. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya adalah fungsi reguler. Nah, fungsi reguler ya, ini atau disebut sebagai fungsi mengatur. Di dalam fungsi reguler ini ya, pajak berfungsi sebagai alat ya untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ya, misalnya nih, kalau tarif pajak tinggi ya, maka tujuannya adalah untuk mengurangi ya, misalkan pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Oke, karena udah jelas minuman keras itu kan dilarang, betul kan? Makanya dikenakan pajak yang tinggi seperti itu. Gunanya untuk apa ya tadi? Untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Nah, di dalam fungsi mengatur atau reguler ini ya,
pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Oke. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, bisa juga dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Betul ya? Pasti banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah kebijakan-kebijakan fiskal tersebut. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, ya selanjutnya pemerintah menetapkan adanya biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Oke, betul ya. Setiap kita melakukan impor itu pasti dikenakan PPh pasal 22, ya. Nanti dilihat lagi apakah memiliki angka pengenal impor atau tidak. Kalau memiliki angka pengenal impor ya API itu dikenakan tarif 2,5%. Tapi kalau tidak memiliki API dikenakan tarif 7,5%, lebih tinggi ya. Nah, terus kemudian dari harga perolehan dikenakan biaya masuk tambahan. Terus kemudian ada apalagi PPN impor ya dikenakan 10 sampai kadang 15%. Terus kalau barangnya yang diimpor mewah dikenakan PPNBM ya bisa setinggi-tingginya adalah 45%. Seperti itu. Nah, nanti dari situlah baru di total ya di dalam PIB ada kas yang harus dibayar itu cukup lumayan tinggi karena tadi ditambahkan itemnya. Ada cost, ada insurance, ada freight, beban angkut ya, ditambah biaya masuk tambahan, terus ditambah adanya PPh pasal 22, ditambah lagi adanya PPN, ditambah lagi ada PPNBM. Nah, baru nanti dijumlahkan itulah yang dibayarkan oleh si pengimpor barang. Gitu. Makanya ini dikenakan pajak yang tinggi guna untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan baik di bidang sosial maupun ekonomi. Oke. Nah, itu tadi ya. Yang selanjutnya atau yang ya itu adalah fungsi stabilitas. Oke. Fungsi stabilitas ini ya gunanya ya. Nah, fungsi stabilitas. Adanya pajak ini ya, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini juga bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, ya, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Oke. Stabil, biar stabil nih perekonomian Indonesianya ya. Terus kemudian harga-harga ya, inflasi juga dapat dikendalikan. Terus kemudian pengaturan peredaran uang di masyarakat juga bisa stabil seperti itu. Terus pemungutan pajak ya, seperti yang minggu lalu kita sudah bahas ya, baik dari sudut pandang equality-nya ya, certainty-nya, terus kemudian confidence-nya ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, terus dari segi penggunaan pajaknya, nah pajak ini digunakan harus tepat ya, harus tepat. Ya, nah jadi penggunaan pajak harus efektif dan efisien, harus tepat, harus daya, ya, harus tepat guna dan daya guna. Oke, ya itu yang dimaksud dengan fungsi stabilitas. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi redistribusi pendapatan. Ya, bahwa pajak yang sudah dipungut oleh negara
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, ya, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, ya, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan kepada masyarakatnya. Itu pendapatan masyarakatnya. Kalau pendapatan masyarakat tinggi, maka pajak yang dikenakan juga ya dari penghasilan tersebut atau dari pendapatan tersebut akan tinggi juga. Karena kan di Indonesia tarif pajak penghasilan adalah progresif. Semakin besar penghasilan, semakin besar pengenaan pajaknya, gitu. Ya. Nah, terus kalau infrastruktur atau pembangunan kita baik, ya, bahkan bisa mengundang sebuah investor ingin menanamkan modalnya, ya, di dalam negeri, di dalam Indonesia maksudnya, kepada Indonesia. Terus kemudian juga bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, betul kan? Oke, nah banyak peluang sebenarnya gitu yang harus dilakukan, ya, ini PR besar buat negara, ya, karena kita sudah tahu bahwa tujuan pajak dipungut itu memang digunakan untuk membiayai semua kesejahteraan rakyat atau semua kepentingan umum, ya, tanpa adanya pandang bulu, ya. Nah, gitu. Selain itu juga untuk membiayai pembangunan. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dari fungsi pajak. Oke, mungkin sudah selesai penjabaran, ya, penjelasan materi malam ini, pertemuan hari ini, ya. Terima kasih, ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa raise hand, ya, atau silakan ketik di dalam chat room, ya. Kemudian nanti akan kita bahas. Oke, terima kasih.